Halo Sobat Ayo Center, kembali lagi di channel kita yaitu KBH Ayo Center. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai nih bersama dengan Ketua KBH Ayo Center. Silahkan Mas, perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Gunarto. Saya advokat dan dipercaya menjadi Ketua Kantor Bantuan Hukum merangkap anggota. Kali ini kita akan sesi tanya jawab ya Mas ya. Soalnya di sini sudah disiapkan oleh tim kita. Yang pertama, bagaimana sih Mas Adi bisa bergabung dengan Ayo Center? Kalau awal-awal bergabung dengan Kantor Bantuan Hukum Ayo Center, tepatnya saya di 2017. Di 2017 itu setelah selesai kuliah, saya langsung mengambil pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian langsung mengikuti ujian profesi advokat, dan setelah lulus, dinyatakan lulus, saya bergabung dengan Kantor Bantuan Hukum. Saya langsung dari awal gabung sampai hari ini pun alhamdulillah tidak ada jeda ya. Artinya dari setelah lulus ujian juga saya aktivitas memang sehari-hari memang di Kantor Bantuan Hukum Center gitu. Nah, terus Mas Adi nih, kenapa bisa milih jadi advokat? Kalau alasan yang menjadikan pilihan hidup saya untuk menjadi advokat itu beragam ya. Cuma bisa kita ambil garis besarnya lah. Kalau yang paling mendasar kenapa saya jadi advokat itu pertama dari segi fleksibilitasnya. Jadi entah itu dari waktu atau dari kegiatannya juga, itu kan kalau menurut saya pribadi advokat itu ya memang fleksibel, bisa kapan saja. Kemudian ada alasan yang lebih mendasar lagi itu masalah kita bisa membantu orang lain. Jadi kan kita ini perlu diketahui memang banyak juga masyarakat atau orang-orang itu membutuhkan jasa bantuan hukum. Cuma kan biasanya terkendala dengan biaya. Nah itu menjadi salah satu alasan atau motivasi saya untuk menjadi advokat. Kemudian setelah itu advokat itu karena bidangnya beragam, terus aktivitas kegiatannya juga beragam, bisa ketemu orang-orang baru, keilmuannya juga banyak, mulai dari litigasi, non litigasi, perdata pidana. Jadi lebih sering ketemu orang baru, dan itu menjadi daya tarik untuk saya menjadi advokat itu sih. Itu yang paling mendasarnya. Mas Adi ini kan udah lama ya di Ayo Center. Pastinya ada suka dukanya dong selama di Ayo Center. Pasti. Gimana tuh Mas? Kalau persoalan suka atau duka ya, sebenarnya lebih banyak sukanya. Kenapa? Karena balik lagi ketika kita melakukan atau menjalankan sesuatu hal yang memang kita cintai, itu lebih cenderungnya ke tidak terbebani. Sukanya ya itu tadi, banyak ketemu orang baru, banyak hal-hal yang cenderung sebenarnya itu bisa diambil ke dalam kehidupan kita. Rasa syukur segala macam itu sukanya. Kalau dukanya ya memang kalau advokat itu kan memang nggak menentu, tapi ya itu menjadi bagian perjalanan untuk menjadi advokat, dan memang itu harus kita terima. Tapi ya, kalau misalkan masalah suka atau duka ya lebih banyak sukanya gitu. Mas Adi di sini kan jadi ketua KBH ya. Gimana tuh kesan Mas Adi ketika ditunjuk sebagai ketuanya? Yang pertama kali saat ditunjuk dan dipercaya untuk mengemban amanah ketua, bisa dibilang saya pertamanya agak keberatan ya, karena keberatan melihat dengan nama besar yang yang dimiliki oleh Ayo Center itu kan, menurut saya awal-awal waktu itu ya ada beban tersendiri. Kenapa beban? Karena ketika kita sudah dipercaya kemudian kita tidak berhasil atau tidak mampu untuk menjalankan atau mengemban amanah itu, ya saya pikir cukup berat juga. Lalu setelah didiskusikan dan dimotivasi dari para senior, para pembina langsung, kebetulan Pak Agus Prayoga,
ya jadi apa namanya, ada kepercayaan diri, sehingga ya sudah, saya terima amanah itu dan semoga saya bisa menjalankan amanah itu dengan baik dan maksimal gitu. Sebagai ketua nih Mas, apa sih yang jadi harapan Mas Adi untuk Ayo Center ke depannya? Kalau untuk harapan Ayo Center ke depannya, kita pertama-tama tetap mempertahankan, syukur-syukur kita menambah lagi karena memang kantor bantuan hukum Ayo Center itu mampu lebih meningkatkan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi persoalan hukum di masyarakat, terutama membantu masyarakat yang memang perlu bantuan hukum secara gratis, karena itu juga menjadi tanggung jawab profesi kita di advokat, dan memang itu kan menjadi kewajiban advokat. Nah, semoga nanti kedepannya baik litigasi, non litigasi maupun persoalan hukum lain, KBH Center mampu masih mengemban amanah itu. Kemudian dengan berkembangnya era digital ini, ya KBH Center mampu mengikuti gitu. Amin. Ada pesankah untuk KBH Ayo Center? Kalau untuk KBH Center sih, saya pikir pasti banyak lah. Banyak ya, pasti banyak. Cuma ya itu saya pesan ke rekan-rekan yang lain, ke adik-adik juga, saya pesan kalau memang paling dijaga itu ada semangat. Pertama semangat, kedua kemauan, ketiga konsisten. Tapi kita tidak monoton. Artinya kita tetap konsisten terhadap apa yang kita inginkan, tetapi kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Ketika kita tiga itu dipadukan, saya rasa nggak ada hal yang begitu berarti sih ke depannya gitu paling. Jadi tetap semangat, tetap semangat, tetap punya kemauan, itu harus dijaga, semangat dan kemauan. Kemudian yang ketiga tadi konsisten atau komitmen, itu sangat perlu dijaga. Ketika ketiga ini dimiliki oleh masing-masing pribadi, saya pikir insya Allah nanti kedepannya Center menjadi kantor bantuan hukum yang sangat maju lah gitu. Amin. Oke Mas, pertanyaan sudah habis nih. Baik. Terima kasih sudah sampai di sini. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol bareng kita semuanya. Saya juga terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang, sharing bersama rekan-rekan dan warga masyarakat. Ya, terima kasih. Oke Sobat Ayo, sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita. Sampai jumpa.